Iya, kita akan lanjutkan lagi eskatologi itu tentang akhir zaman dan zaman sekarang ini, di mana manusia modern sekarang ini membutuhkan kebenaran yang setara, bukan lagi sebagai simbol, tetapi harus dinyatakan secara plainly, secara berterus terang. Ya, kita sudah lihat dalam Yohanes 4 ayat 23 dan Yohanes 14 ayat 6 tentang perkataan-perkataan Yesus untuk pemulihan di zaman perjanjian baru. Dan di dalam zaman modern ini, apa itu kebenaran baru? Yaitu seperti kita bicarakan sebelumnya, kebenaran baru ini harus mampu untuk memperdamaikan atau mempersatukan ilmu pengetahuan dan agama sebagai satu kesatuan usaha untuk mengatasi aspek kebodohan manusia secara internal dan mengatasi kebodohan manusia secara eksternal. Marilah kita meneliti beberapa alasan lain bahwa penyampaian kebenaran baru harus muncul. Seperti yang sudah dikatakan bahwa Alkitab bukanlah kebenaran itu sendiri, tetapi merupakan suatu buku bacaan yang mengajarkan tentang kebenaran. Ini menyajikan bahwa bagian-bagian penting tentang kebenaran dalam simbol dan perumpamaan itu adalah di dalam perjanjian lama dan baru yang berbentuk simbol. Karena terbuka bagi beraneka penafsiran, maka muncul sejumlah pertentangan karena di dalam simbol. Di antara orang percaya itu saling mengklaim dan menyebabkan terbaginya mereka ke dalam banyak sekte. Penyebab utama dari pembagian atau pemisahan sekte ini terletak pada karakter Alkitab, bukan pada manusia. Perselisihan antar sekte hanya lebih menambah keras kepalanya orang. Tanpa muncul satu kebenaran baru yang dapat menjelaskan tentang simbol-simbol dan perumpamaan yang ada di dalam kebenaran sebelumnya, maka inti dari Alkitab ini tidak dapat dimengerti. Dan itu merupakan kebenaran yang tersembunyi karena hanya dalam simbol. Jadi harus ada penjelasannya. Dan sekarang Kristus harus datang untuk membuka semua kitab seperti kitab yang terkunci yang dimeteraikan, dibuka gulungannya, dibuka meterainya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tanpa kebenaran baru, maka providensi Allah yang datang melalui persatuan umat Kristen tidak pernah akan tercapai. Tidak akan pernah sekte-sekte yang lebih dari 600, lebih dari 1000 sekte umat Kristen ini tidak akan pernah bisa bersatu tanpa ada kebenaran baru yang dibawakan oleh Kristus. Itulah mengapa Yesus berjanji bahwa pada akhir zaman Dia akan memberi kita firman kebenaran yang baru. Di dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan bahwa semuanya ini aku katakan padamu dengan kiasan, artinya dengan simbol, dengan perumpamaan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Aku akan memberitakan tentang kebenaran ini, tentang Bapa kepadamu. Aku, ini dikatakan bahwa Yesus. Jadi banyak umat Kristen yang mengatakan ini adalah roh kebenaran, itu Roh Kudus. Tapi aku, Yesus berkata aku, berarti pada kedatangannya yang kedua. Aku. Oleh karena orang-orang pada zaman itu tidak percaya, maka Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu tanpa mampu mengajari semua yang ada di dalam hatinya.
Seharusnya 2000 tahun yang lalu kebenaran itu sudah tidak lagi dikatakan dalam perumpamaan apabila manusia menerimanya pada saat itu. Seperti yang ia katakan, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Kita lihat ini di dalam kitab Yohanes 3 ayat 12. Dan kita juga baca tentang Yohanes 16 ayat 20 ayat 12. Kata Yesus, dia menambahkan lagi, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi sama dengan tingkatan SD, SMP, SMA, mau dikasih pelajaran SD, TK tidak mengerti. Mau dikasih pelajaran SMA, SMP tidak mengerti. Ada tingkatannya. Begitu juga dengan providensi pekerjaan Allah atas pemulihan itu melewati tingkatan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan bahwa apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh kebenaran itu adalah ia di dalam manusia. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, ini seperti peramal juga boleh dikatakan seperti peramal, menubuatkan. Oh, dia tahu akan yang datang akan terjadi seperti apa. Oke. Tambahan pula ada tertulis di dalam Wahyu 5 ayat 1. Coba kita lihat Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Wah, ini ada kitab yang dimeteraikan, itu maksudnya penuh dengan rahasia. Firman yang ingin Yesus sampaikan kepada kita adalah ditulis dan dimeteraikan dalam satu gulungan. Itu maksudnya dalam bentuk rahasia maksudnya. Ketika Yohanes menangis dengan amat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun membuka sebelah dalamnya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Jadi kita lihat ini di dalam Alkitab juga, nanti kita kasih sebentar ayatnya. Maksud dari singa dari suku Yehuda itu adalah tunas Daud, berarti Kristus. Itu maksudnya Kristus. Saatnya pasti tiba ketika Kristus akan membuka ke-7 meterai. Waktu itu Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan Yohanes mendapat inspirasi atau wahyu itu. Jadi berarti bukan Yesus saat itu. Jadi pada kedatangannya yang kedua. Jadi Kristus akan membuka meterai dari gulungan di kitab tersebut. Isinya merupakan rahasia lama yang tertinggal bagi umat manusia dan diungkapkan kepada orang beriman, yaitu tentang firman kebenaran baru. Itulah mengapa ada tertulis engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ada juga nubuatan bahwa pada akhir zaman dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Untuk semua alasan ini kita dapat berharap akan munculnya satu penyajian baru tentang kebenaran akhir zaman. Jadi Wahyu 5 ayat 3 sampai dengan 5 dan Wahyu 10 ayat 11 kita boleh buka untuk referensi. Terima kasih.